Asteroid. Asteroid biasa disebut juga dengan planetoid. Planetoid ukurannya lebih kecil dari planet dan lebih besar dari meteoroid dan letaknya ada di dalam dekat planet Neptunus. Seperti planet lainnya, asteroid memiliki edaran yaitu mengelilingi matahari. Asteroid terletak di antara planet Mars dan Jupiter yang berada di tengah-tengahnya, yaitu membentuk sabuk yang bagian tengahnya berjarak lebih kurang 2,8 satuan astronomi atau SA dari matahari. Astronot mengatakan bahwa asteroid adalah sisa-sisa planet yang meledak sebelumnya dan mengorbit matahari di antara orbit-orbit Mars dan Jupiter. Teori lain menjelaskan bahwa asteroid adalah bongkahan benda angkasa yang tidak pernah didapat membentuk planet pada waktu sistem tata surya, karena gaya gravitasi dari planet Jupiter menghalangi bongkahan tersebut untuk saling menarik. Bahan dari asteroid: mineral logam baku, mineral batu, dan mineral gas. Asteroid merupakan planet berbatu yang kecil, ukurannya kurang lebih 1 km sampai 700 km. Asteroid terbesar adalah Ceres yang mempunyai diameter kira-kira 772 km. Saat ini ada 1.600 asteroid. Jumlah sebenarnya tidak kurang 100.000 buah dengan massa keseluruhan sekitar 0,001 dari massa bumi. Sabuk asteroid adalah bagian tata surya yang terletak kira-kira antara orbit planet Mars dan Jupiter. Daerah ini dipengaruhi oleh sejumlah objek tak beraturan yang disebut asteroid atau planet kerdil. Asteroid memiliki ciri-ciri orbit asteroid saling menyilang satu sama lain, mengelilingi matahari dalam area yang sama dengan bumi, dan berotasi dalam orbit elips. Sebuah asteroid di dalam sabuk utama dapat dikategorikan berdasarkan spektrumnya, yang sebagian besar dikelompokkan ke dalam 3 kelompok dasar, yaitu karbon C-tipe, silikat S-tipe, dan kaya logam yaitu M-tipe. Asteroid berdasarkan dalam sistem tata surya, yaitu sabuk utama dan dekat bumi. Sabuk utama terletak antara Mars dan Jupiter sekitar 2-4 AU dari matahari. Lebih lanjut dibagi menjadi subkelompok Hungarias, Florus, Phocae, Coronis, Eos, Themis, Cybelus, dan Hildas, atau yang dinamai setelah asteroid utama dalam kelompok. Yang kedua dekat bumi Nias seperti Athens, Apollos, Amors, dan Trojan. Karakteristik asteroid dapat dilihat berdasarkan beberapa parameter. Pertama, diameter. Diameter dilihat dari arah dan rasio diameternya. Dimensi permukaan asteroid biasanya diberikan sebagai triaksial elipsoid. Sumbu yang tercantum dalam urutan menurun sebagai A kali B kali C. Massa jenis. Untuk asteroid nilai Rho 2 gram telah ditetapkan. Peneliti baru menemukan untuk kerapatan rata-rata CS dan asteroid kelas M sebagai 1,38, 2,71, dan 5,32 gram. Massa, pembatasan penentuan massa M dapat diperkirakan dari diameter dan diasumsikan kerapatan nilai Rho. Untuk mencari massa, M sama dengan Pi kali A, B, C kali Rho per 6. Kepadatan asteroid bisa dikatakan bukan merupakan partikel padat. Asteroid bukan benda padat, melainkan tumpukan puing-puing yang dipadatkan, karena tidak jauh beda dengan air. Gravitasi. Berdasarkan bentuk asteroid, yaitu ada 2, spherical dan irregular. Sifat asteroid berdasarkan letaknya dari sabuk asteroid. Daerah terlalu gelap. Pita penyerapan menunjukkan dari material kaya karbon. Daerah bagian dalam lebih reflektif. Pita penyerapan menunjukkan karakteristik bahan berbatu. Sejumlah logam berat. Sejumlah kecil asteroid memiliki logam berat seperti besi. Jenis-jenis asteroid. Ceres, planet kerdil yang terletak di sabuk asteroid. Pallas, asteroid besar yang terletak di sabuk asteroid suatu sistem tata surya dan merupakan sebuah asteroid kedua yang ditemukan.
Hygiea, asteroid yang terletak di sabuk asteroid utama dengan ukuran diameter yang sedikit membujur, sepanjang 350 sampai dengan 500 km. Vesta, objek terbesar kedua di sabuk asteroid dengan ukuran diameter sebesar 530 km dan diperkirakan mempunyai massa 9% dari massa semua sabuk asteroid. Komet. Komet adalah benda angkasa yang mirip asteroid, tetapi hampir seluruhnya terbentuk dari gas, debu yang membeku dan es. Kebanyakan komet tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi harus dengan menggunakan teleskop. Karakteristik komet. Komet adalah kelompok benda langit dengan diameter 8-25 km. Komet terdiri dari debu dan gas. Komet mempunyai 3 bagian utama: inti komet, bagian koma, dan bagian ekor. Komet mengitari matahari dalam waktu yang berbeda-beda dan biasanya orbit komet berbentuk elips. Komet terdiri dari es yang sangat padat dan orbitalnya lebih lonjong daripada orbit planet. Komet menyemburkan gas bercahaya yang dapat terlihat dari bumi. Bagian-bagian komet. Kepala komet. Kepala komet terdiri dari bagian inti, bagian koma, dan awan hidrogen. Ekor komet. Ekor komet terdiri dari ekor gas dan ekor debu. Inti terdiri dari molekul air, karbon dioksida, amonia, metana, dan debu yang bercampur di dalamnya. Lapisan kerak berasal dari kepingan-kepingan yang tidak mudah menguap, kemudian kembali lagi ke inti setelah dilepaskan akibatnya tekanan gas pada daerah sublimasi. Laju produksi gas dan debu bergantung secara dominan pada radiasi matahari. Demikian juga dengan ukuran inti dan sifat penguapan unsur es. Sebagian gas yang membentuk koma mengalami ionisasi. Gas terionisasi dipengaruhi oleh medan magnet yang dibawa angin matahari, sehingga terbentuk ekor plasma komet. Ekor plasma ini dapat putus dari kepala komet ketika terjadi penurunan produksi ion, peningkatan tekanan angin matahari, dan hambatan medan magnet. Ekor komet terdiri dari ekor debu dan ekor gas. Ekor debu disebabkan oleh partikel debu yang berasal dari es pada inti komet yang terbentuk saat terjadinya penguapan, bergerak berlawanan arah dengan arah orbitnya. Sedangkan ekor gas terdiri dari gas yang bergerak keluar akibat angin matahari. Bentuk ekor debu tampak berbentuk lengkungan, sedangkan ekor gas berbentuk lurus. Ketika bergerak mendekati matahari, lapisan terluar komet yang berupa es berubah menjadi gas karena terkena radiasi matahari. Akibat tekanan radiasi matahari, koma menjulur menjauh dari kepala komet dalam arah yang berlawanan dengan arah matahari. Dilihat dari bumi, komet akan menunjukkan cahaya yang sangat cemerlang. Komet tampak paling terang ketika berada di perihelium. Semakin menjauh dari matahari, komet kehilangan sebagian massanya, sehingga ekornya akan semakin pendek dan secara perlahan menghilang di angkasa. Komet bergerak mengelilingi matahari berkali-kali, tetapi peredarannya memakan waktu yang lama.
Untuk sekali mengorbit matahari, komet memerlukan waktu yang sangat lama, bisa mencapai ribuan tahun. Rentang waktu orbit yang kurang dari 200 tahun disebut rentang waktu pendek, sedangkan yang lebih dari 200 tahun disebut rentang waktu panjang. Orbit komet lebih lonjong daripada orbit planet. Secara umum, orbit komet berbentuk elips. Komet tidak dapat bergerak dalam suatu orbit berbentuk lingkaran. Jika komet mulai mengikuti jalur lingkaran, gaya tarik planet-planet akan menyerongkan jalurnya menjadi elips. Untuk alasan historis, pada dasarnya komet dibagi dalam dua kategori utama, yaitu komet periode pendek dan komet periode panjang. Komet periode pendek mempunyai orbit eliptik dengan periode kurang dari 200 tahun. Beberapa di antaranya bahkan cuma beberapa tahun saja. Komet dengan periode yang pendek biasanya mengorbit kurang lebih dalam bidang eliptika dalam arah yang sama dengan planet. Komet periode panjang mempunyai periode lebih dari 200 tahun. Orbitnya bisa saja elips, parabolik maupun hiperbolik, tergantung pada gangguan gravitasi yang dialaminya. Kapan komet ini bisa ditemukan tidak dapat diprediksi karena waktu yang terlalu lama. Di sini terdapat beberapa contoh komet, di antaranya Komet Halley, muncul setiap 76 tahun sekali, terakhir muncul tahun 1986, dan diperkirakan komet Halley ini akan muncul kembali pada tahun 2061. Kemudian ada komet Shoemaker-Levy 9 pada tahun 1994. Yang mana terjebak oleh gaya tarik Jupiter dan masuk ke dalam atmosfer Jupiter. Komet ini lalu menabrak Jupiter dan meninggalkan lubang sebesar bumi. Kemudian ada komet Hale-Bopp. Komet Hale-Bopp ini ditemukan oleh dua ahli astronomi pada malam yang sama di tahun 1995. Hebatnya, dua ahli astronomi ini berada di tempat yang berbeda, yang terpisah ratusan kilometer. Oleh karena itu, komet ini dinamakan sesuai dengan nama kedua ahli astronomi tersebut. Dan komet Myrdals ditemukan pada tanggal 10 September tahun 2009 oleh Robert Myrdals. Eksentrisitas orbit komet juga lebih dari satu, atau bisa dikatakan orbitnya berbentuk hiperbola. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Dang, who knew all the planes we flew, good things we've been